Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menyaksikan dua orang yang dihadapkan pada dua kesulitan yang sama, namun respon dan efeknya berbeda. Misalnya ada dua orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Yang satu merespon kejadian tersebut dengan sikap positif, sehingga hilangnya pekerjaan tidak menjadikannya terpuruk, malah menjadikannya semakin maju. Baginya kehilangan pekerjaan bukan kiamat, tapi awal keluar dari zona nyaman dan rutinitas menuju zona penuh tantangan dan kemuliaan. Namun, orang yang satunya lagi merespon peristiwa tersebut dengan sikap negatif dan pesimis. Kehilangan pekerjaan dianggap sebagai awal kehilangan segalanya. Akibatnya hidupnya menjadi lebih terpuruk. Jika demikian, apa hakikat kesulitan itu? Mengapa dua orang yang berbeda merespon satu kesulitan yang sama dengan cara yang berbeda? Menurut Al-Quran, kesulitan atau kesusahan merupakan bagian hidup manusia. Siapapun kita sepanjang masih berstatus manusia pasti pernah, sedang dan akan mendapatkan kesulitan. Hal tersebut ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Balad ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Al-Quran menyebut kesulitan dengan kata kabad. Kata kabad sendiri seakar kata dengan kabid yang berarti hati. Jadi ketika Al-Quran menyebut kesulitan dengan kata kabad, itu mengisyaratkan bahwa kesusahan dan kesenangan salah satunya ditentukan oleh kondisi hati. Hati yang bersih, lapang dan penuh optimisme akan mengubah kesulitan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Sebaliknya hati yang kotor, picik dan penuh pesimisme tidak hanya akan menyebabkan kesulitan menjadi beban, bahkan kenikmatan pun bisa menjadi bencana. Kondisi hati inilah yang dapat menjelaskan perbedaan respon dari dua orang yang dihadapkan pada kesulitan yang sama. Jadi, kesulitan tidak selamanya ada pada objek yang kita hadapi. Kesulitan lebih banyak ditentukan oleh hati dan pikiran kita. Dengan kata lain, sulit dan mudah, susah dan senang adanya di dalam hati dan pikiran, tidak selamanya pada objek di luar diri kita. Sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, jika diterima dengan hati bersih penuh dengan keikhlasan dan ketawakalan, semuanya akan berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan dan berkah. Dan semudah apapun persoalan yang kita hadapi, jika diterima dengan hati yang sempit, akan berubah menjadi beban yang sangat berat. Nabi Muhammad SAW menyebut hati yang baik adalah hati yang dipenuhi dengan keimanan. Dan orang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan akan melihat segala peristiwa yang menimpa pada dirinya dari sisi positif. Ia menganggap semua peristiwa mengandung kebaikan. Oleh karena itu ia akan bersyukur ketika mendapat kenikmatan dan bersabar ketika ditimpa kesusahan. Baginya susah dan senang sama saja sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.